Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All of the students of senior high school students in grade 11, we meet again and here we talk about analytical exposition. What is analytical exposition text and how to make it? And what is the example of analytical exposition? What is the purpose of it? Let's check it out. Let's see the example. This is the example of analytical exposition. It's about sleep. Pentingnya tidur. So, apa sih pentingnya tidur? Let's check it out. Sleep is essential for health and well-being. Yet, millions of people do not get enough sleep, and many of them suffer from lack of sleep. So, why having good sleep at night is important? Here's some reasons. Sleep loss can interfere with the learning of young people in school. 60% of high school students reporting that they are tired during the daytime, and 15% of them admitting to falling asleep in class. According to a long-term study published in the 2004 Clinical and Experimental Research, young teenagers whose preschool sleep habits were poor were more than twice as likely to use tobacco or alcohol. A night without sleep makes body feel tired, irritable to the next day. After several sleepless nights, the mental effect becomes more serious. The brain will fog, making it difficult to concentrate and make decisions. You will start to fall down and may fall asleep during the day. If it continues, lack of sleep can affect overall health and make prone to serious medical conditions such as obesity, heart disease, high blood pressure, and diabetes. Everyone's individual sleep needs vary. In general, most healthy students and most healthy adults are built for 16 hours of wakefulness and need an average of 8 hours of sleep a night. Oke, kita artiin teks analytical exposition ini. Di paragraf pertama, dia bicara tentang apa? Bahwa tidur itu sangat penting untuk kesehatan dan tubuh. Jutaan orang tidak cukup tidur dan banyak dari mereka yang sakit karena kurang tidur. Jadi, kenapa tidur di malam hari itu penting? Tidur di malam hari ya, bukan siang hari. Tidur di malam hari itu penting. Ini beberapa alasannya. Kalau kurang tidur, ya, sleep loss can interfere with the learning young people in school. Jadi, efeknya dengan murid sekolah. Kenapa? 60% dari siswa sekolah itu kecapean dia siang hari karena malamnya kurang tidur. Dan 15% dari mereka itu tidur di sekolah. Gitu. Terus riset yang dilakukan di tahun 2004 juga mengatakan seperti itu. Banyak anak muda yang punya kebiasaan tidur sampai larut malam atau kurang tidur di malam hari, mereka akan menggunakan kopi dan alkohol, rokok dan alkohol. Tobacco itu rokok. Oke. Terus malam hari yang kita begadang, kalau kita begadang malam, tubuh akan merasa capek dan itu akan berimbas di hari esok atau besoknya itu berimbas. Terus kalau misalnya beberapa malam kamu begadang nggak tidur cepat atau tidurnya lama, tidurnya larut banget, maksudnya tidurnya cuma sebentar 2 jam 3 jam terus kebangun lagi, itu akan membuat mental efeknya ke mental kamu dan itu akan lebih serius, dimana otak kamu akan berhenti bekerja ya, kayak stuck gitu otaknya. Terus
susah berkonsentrasi, ya akhirnya juga susah ngambang gitu, galau gitu. Terus kamu akan ngerasa capek, capek, gampang sakit, terus siang harinya kamu tidur aja, jadi kamu tidak akan produktif lagi gitu loh. Kalau dibiarkan terus-menerus, kurang tidur di malam hari itu akan membuat ancaman terhadap kesehatanmu, dan itu akan berdampak kepada penyakit yang serius, kondisi yang serius gitu loh. Seperti apa? Obesitas. Jadi kalau bagi kalian yang pengen kurus, ya kalian harus tidur di bawah jam 9. Kalau enggak kalian akan obesitas. Terus yang kedua apa? Heart disease, sakit jantung. Karena kalian tidurnya kurang, jadi jantungnya bekerja terus lebih dari ketentuannya. High blood pressure, tensinya tinggi. Orang-orang yang kurang tidur tensinya tinggi. Terus diabetes, of course. Oke? Jadi metabolisme tubuhnya itu tidak bekerja, yang seharusnya diistirahatkan tidak istirahat. Walaupun everyone, individual, sleep need vary. Walaupun setiap orang itu mempunyai kebutuhan untuk tidur itu bervariasi, berbeda-beda. Tapi secara umum, uh, orang yang sehat itu 16 jam untuk bekerja. Oke, kalian bekerja atau sekolah atau belajar selama 16 jam. Setelah itu, kalian sangat membutuhkan tidur di malam hari itu rata-rata 8 jam. Kalau 8 jam berarti kita hitung. Kalau kalian bangun subuh jam 5, berarti kalian harus tidur jam 9 karena 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 pas 8 jam. Jadi at least kalian harus tidur jam 9. So, what is analytical exposition about? Jadi dari teks ini adalah teks analytical exposition. Kira-kira tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk mengetahui pentingnya why having good sleep is important. Itu tujuannya. Kita lihat apakah benar tujuannya adalah untuk memberitahukan kenapa hal itu terjadi atau mengapa hal itu terjadi. Kita cek. Analytical exposition tujuannya adalah untuk mengajak pembaca tentang suatu hal. Suatu halnya itu apa? Kalau yang tadi, yang sleep tadi berarti tentang pentingnya tidur malam. Jadi pentingnya cukup tidur malam. Oke. Jadi tujuan dari analytical exposition adalah untuk mengajak pembaca atau pendengar tentang suatu hal yang dibicarakan, tentang pentingnya apa. Struktur dari sebuah teks analytical exposition adalah yang pertama, tesis. Tesis itu apa? Tesis itu adalah menceritakan tentang topiknya. Kayak tadi, sleep tadi. Dia ceritain sleep itu adalah ini. Kekurangan sleep mengakibatkan ini. Jadi, kenapa sleep itu penting? Nah, itu di tesis. Jadi, kita udah dapat purpose-nya itu di tesis. Kenapa sleep itu penting tadi? Contoh yang tadi ya. Nah, yang kedua itu adalah argumen. Argumen apa? Argumen itu adalah fakta-fakta atau alasan-alasan serta opini-opini yang menunjang tesisnya tadi. Yang terakhir adalah reiteration. Reiteration itu apa? Mirip dengan conclusion? Iya, tapi dia menyimpulkan dan dia merestatement, mengulang kembali kalimat di tesis ini. Jadi analytical exposition itu tesis, argumen, sama reiteration. Kita ke language features-nya. Yang pertama, dia menggunakan simple present tense. Simple present tense itu apa? Yaitu yang subject plus is/am plus verb, keterangan adverbs, atau subject plus verb 1 plus s or es. Atau sometimes mereka juga menggunakan present perfect. Yang kemarin kita pelajari bahwa
Subject plus have atau has plus verb 3. Oke, next. Yang kedua adalah dia menggunakan mental processes. Itu digunakannya oleh si penulis atau si pembicara untuk mengekspresikan perasaan atau pemikirannya dia. Contohnya, I believe, I feel, realize, analyze, kayak gitu mental processes itu. Oke. Yang ketiga, dia menggunakan material process. Oke. Material process itu apa? Itu untuk menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Ya, ini kayak kita butuh yang namanya tadi present perfect. Tapi present perfect di sini kita pakai bentuknya past. Misalnya, yang tadi kurangnya tidur mengakibatkan bla bla bla. Itu material prosesnya. Atau tidak produktif disebabkan oleh kurangnya tidur, kayak gitu. Oke. Yang terakhir adalah mereka menggunakan enumeration atau step. Firstly, secondly, finally. Tapi kalau di sana di contoh yang awal tadi tidak menggunakan enumeration. Jadi language features yang penting adalah yang first, yang pertama ini pasti menggunakan simple present atau present perfect. Yang kedua dia menggunakan mental processes dan menggunakan material processes. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Dari judulnya aja dulu. Is smoking good for us? What do you think? Pasti jawabannya kebanyakan no. Tapi why it's no? Kita lihat jawabannya. Before you're going to smoke, it's better to look at fact. About 50,000 people die every year in Britain as direct result of smoking. This is 7 times as many as die in road accident. Jadi, kalau kita bertanya apakah smoking itu baik, dia kasih prolog ya. Jadi tesisnya di sini. Sebelum kita ngerokok, kita lihat faktanya bahwa 50.000 orang meninggal setiap tahunnya di Inggris karena merokok. Itu 7 kali lebih banyak atau sama banyak dengan yang meninggal karena kecelakaan. Nah, ini yang disebut thesis statement. Jadi paragraf pertama ini thesis statement. Tesisnya apa? Yaitu is smoking good for us? Itu udah tersirat di paragraf pertama bahwa smoking is not good for us sebenarnya di paragraf pertama. Di paragraf kedua dia menggunakan enumeration. First of all, jadi dia sebelum mengungkapkan argumennya itu dia menggunakan enumeration. Pertama, jadi alasan pertamanya apa? First of all, dia alasannya nearly a quarter of smokers die because of disease caused by smoking. 90% of lung cancer are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than non-smoker. If you smoke 20 cigarettes a day, the risk of 19 greater. 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Jadi penyebab pertamanya apa? Apa yang membuat alasan pertama kenapa smoking is not good? Yang dia ngomong bahwa seperempat dari pemakai rokok itu meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh rokok. 90% kanker paru-paru itu disebabkan oleh rokok. Jadi kalau kita merokok 5 batang sehari, kita 6 kali punya possibility atau punya kemungkinan untuk die karena kanker paru-paru daripada yang tidak merokok. Jika kita merokoknya 20 batang sehari, maka resiko itu
19 kali lebih banyak. Terus yang kedua, masih di alasan karena penyakit, dia ngomong 95% orang yang menderita bronkitis itu adalah perokok. Perokok adalah perokok itu 2,5%-nya lebih cepat untuk mendapatkan serangan jantung daripada yang tidak merokok. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Alasan kedua dia ngomong apa? Additionally, children of smoker are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in smoky room, non-smoker breathes as much as substance causing cancer as if he had smoked 15 cigarettes. Jadi, alasan keduanya kenapa smoking is not good adalah anak dari seorang perokok itu akan menderita lebih punya kemungkinan besar untuk menderita bronkitis dan pneumonia. Pneumonia itu kalau zaman sekarang itu lagi hot-hotnya itu kan gara-gara COVID. Tapi yang lebih parah adalah karena rokok. Pneumonia itu paru-paru, penyakit paru-paru. Jadi pernafasannya sesak, paru-parunya udah nggak berfungsi, itu pneumonia. Dalam 1 jam di ruangan penuh asap rokok, orang yang tidak merokok itu bernafas atau bisa menghirup, bisa terkena cancer seperti dia ngerokok 15 batang. Jadi kalau kalian satu ruangan dengan orang perokok, kalian tidak merokok, kalian juga kena imbasnya. Paru-paru kalian akan menderita seperti kalian menghisap 15 rokok. Next. So, reiterationnya apa? Kesimpulannya apa? Reiterationnya di sini. Smoking is really good for tobacco company because they do take much money from smoking habit. However, for all the reasons mentioned before, smoking is not good for everybody else. Jadi di penutupnya kita bisa ngomong smoking itu memang bagus untuk pabrik-pabrik rokok karena mereka dapat duit dari perokok. Bagaimanapun juga, dengan argumen yang dia berikan di atas, dia menjelaskan bahwa rokok itu tidak bagus untuk semua orang. Oke, kita lihat apakah benar ini tesis, ini argumen, dan ini reiteration. Let's check. Nah, kita lihat kan bahwa paragraf pertama itu merupakan tesis statement, tapi tesis statementnya tidak terstate di situ. Tapi kita bisa kita bisa tersirat di sini, oke? Tesis statementnya tersirat di sini. Jadi di dalam kalimat ini bisa kita ketahui bahwa ini sebenarnya si penulisnya bilangin bahwa smoking itu is not good. Saya bilang argumen itu ini fakta yang di dalamnya ini. Ini paragraf kedua berisi fakta, berarti argumen itu. Oke. Di paragraf ketiga itu juga berisi fakta di dalamnya. Ada children of smoking itu akan kena bronkitis, terus kalau kita berada satu ruangan sama smoker kita juga kena. Itu namanya argumen. Terakhir namanya reiteration. Reiteration itu apa? Yaitu kita menstate ulang. Nah, ini yang tadinya tersirat dia suratkan di sini, dia tuliskan di sini bahwa smoking is not good for everybody else. Smoking itu hanya bagus untuk tobacco company but not good for everybody else. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Masih yang tadi, sorry. Ini yang kita sebutin tadi. Jadi kalian harus hati-hati dengan rokok karena yang pertama lung cancer, terus mouth disease. Jadi kalian hati-hati dengan yang namanya rokok.
Nih penyebabnya ada disease, ada pneumonia, ada. Oke, let's see. Contoh kedua, laptop as students friends. Menurut kalian setuju apa tidak? Laptop as students friends. Some of you agree, some of you tidak agree. It's okay lah. Kita lihat paragraf pertama, thesis statementnya. Ayo kita cari thesis statementnya apa. Conventionally, student need book, pen, eraser, drawing book, ruler, and such other stuff. Additionally, in this multimedia era, students need more to reach their progressive development. Students need mobile keyboard to record every present subject easily. Of course, it will need more cost, but it will deserve for its function. Jadi di paragraf pertama kalian udah lihat di bawah. Era dulu memang kita butuhnya buku segala macam, tapi era sekarang kita butuhnya laptop dan handphone. Oke, itu yang pertama. Kenapa laptop bisa jadi teman atau dibutuhkan oleh siswi? Itu tesisnya. Sekarang kita masuk ke argumen. Argumennya dia pakai first, secondly, thirdly, dan segala macam. Lihat di alasan yang pertama. First, modern school tend to apply fast transferring knowledge because the school need to catch the target of curriculum. Every subject will tend to be given in demonstrative method. Consequently, students need extra media cover the subject. Since there is a laptop on every student desk, this method will help students to get better understanding. Jadi alasan pertamanya apa? Ini dia, laptop itu will help student to get better understanding. Karena dia butuhnya fast transferring. Alasan kedua adalah secondly, finding an appropriate laptop is not difficult as it was. Kalau zaman dulu mungkin dapat laptop itu susah, tapi zaman sekarang banyak orang jual. Recently, there is an online shop which provide comprehensive information. The best is that the shop has service of online shopping. The student just need to browse that online shop, decide which computer or laptop they need, and then complete the transaction. After that, the laptop will be delivered to the student house. That is really easy and save time and save money. Jadi nggak harus kalian datang ke toko-tokonya zaman sekarang. Kalau kalian pengen laptop, kalian bisa browsing, lihat speknya yang sesuai dengan kebutuhan kalian, harganya yang sesuai dengan kantong kalian. Kalian bisa hubungi dan laptopnya bisa diantar ke rumah banyak sekarang. Oke? So, kesimpulannya apa? From all of that, having mobile computer is absolutely useful for students who want to get the best result for their study. Buying laptop online is advisable because it will cut the price. Apalagi zaman sekarang, nggak perlu pergi ke toko, nggak perlu harus touch something. Okay, in coronavirus era ini, jadi online shop is the best way. Tapi hati-hati, tetap hati-hati. Kalian harus browsing, benar-benar kalian browsing bahwa toko yang meng-online shopkannya itu benar-benar yang bisa believable, yang punya garansi, ya, terus spek dari laptopnya itu benar-benar yang kalian butuhkan. Okay, this online way is known since online shop also provides several laptop types. Students just need to decide which type they really need. Okay, kita lihat tesisnya tadi. Tesisnya tadi apa? Student need mobile keyboard to record every present subject easily. Di sini dia sudah sebutkan bahwa student needs laptop
it's a crucial thing for the student to have a laptop, especially in this era. Okay, in PJJ era actually. Okay, next. Argumennya apa? Ada first, ada second, ada dua argumen di sini. Yang pertama adalah yang tadi saya bilang bahwa modern school apply fast transferring knowledge. Jadi yang membantu adalah laptop. Yang kedua, finding appropriate laptop is not difficult. Sekarang mencari laptop itu tidak susah. Di online pun banyak. Oke, conclusionnya apa? Dia tadi conclusion itu di paragraf terakhir atau di reiterationnya di paragraf terakhir nih dia. Having mobile computer is absolutely useful for student who wants to get the best result for their study. Therefore, nah, kalau ada di kesimpulan pasti ada kata therefore. Kan? Jadi suggestion dari si writernya apa? Ya belilah laptop itu because you need it. Gitu. Okay, that's all about the analytical exposition. Thank you for your watching and don't forget to subscribe and the link, click the link, like and subscribe and you will get the other uh, English learning in the next meeting. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.